two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih dengan pembahasan persamaan kuadrat. Di video kedua ini, Miss akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari akar atau penyelesaian dengan dua cara yang lain ya, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Nah, kalau di video sebelumnya kan kita sudah tahu ya cara mencari akar atau penyelesaian dengan pemfaktoran. Nah, di video ini ada dua cara lagi nih. Simak baik-baik ya. Nah, pertama, masih ingat ya akar-akar itu apa? Akar-akar itu penyelesaiannya itu adalah nilai X. Nah, berarti kita nyari nilai X-nya yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, pertama cara untuk menentukan akar dengan melengkapkan kuadrat. Nah, ini tahapannya nih. Yang pertama, jadikan bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti A-nya harus 1. Terus gimana, Miss, kalau belum 1? Ya dibagi dulu. Ya, dibagi dulu. Pokoknya bentuknya harus X kuadrat. Jadi A-nya harus 1. Nah, setelah itu pisahkan nih C. Nah, C yang ini pindahkan ke ruas kanan. Ya, setelah pindahkan ke ruas kanan, kemudian tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. Ya, tambahkan dengan setengah B kuadrat. Lalu yang ketiga, jadikan ruas kiri menjadi bentuk X tambah setengah B kuadrat. Nah, karena ini bentuk kuadrat nanti ya, bentuk kuadrat sempurna nih. Kalau ini kita kuadratkan sama hasilnya dengan aslinya gitu. Nah, ini kalau dengan melengkapkan kuadrat. Nah, kalau sudah selesaikan deh ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau dengan rumus ABC, nah tinggal hafalin rumusnya nih. Untuk mencari X itu tinggal pakai rumus min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kenapa plus minus? Karena nanti X-nya kan ada 2 biasanya. Ada X1, ada X2. Berarti nanti X1-nya yang ditambah, X2-nya yang dikurang. Nah, ini ada syaratnya nanti. B kuadrat dikurang 4AC-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau negatif, dia tidak punya akar. Ya. Nah, lalu, dari nilai yang di dalam akar ini juga bisa untuk menentukan jenis akar. Ya, yang di dalam akar ini namanya diskriminan atau disingkat dengan D. Jadi D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini tadi Miss bilang kalau D-nya lebih besar dari 0, dia memiliki dua akar real yang berbeda. Jadi ada X1, ada X2. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, maka dia punya dua akar real tapi kembar, sama ya. X1 sama dengan X2. Nah, tapi kalau D-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, nah kan nggak ada ya akar negatif imajiner. Maka tidak punya akar. Nah, ini jenis akarnya ya. Dilihat dari nilai diskriminan. Nah, berikutnya Miss akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan akar dengan melengkapkan kuadrat. Nah, contohnya nih 2X kuadrat min X kurang 1. Ingat langkah pertama ya, Miss tuliskan lagi. Jadikan bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A-nya 1. Nah, berarti kalau 2X kuadrat min X kurang 1 sama dengan 0, harus kita bagi 2. Bagi 2 berarti X kuadrat min setengah X min setengah. Ya, semuanya harus dibagi 2 ya. Lalu tahapan kedua, pisahkan C ke ruas kanan, kemudian tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. Nah, kita pindahkan nih, min setengah, pindah ke kanan, ruas kanan jadi positif ya. Lalu tambahkan dengan setengah B, karena B-nya itu adalah min setengah, berarti setengahnya ya min setengah kali setengah, min seperempat. Maka kita tambahkan min seperempat kuadrat yang di kiri, yang di kanan juga kita tambahkan min seperempat kuadrat. Lalu tahap ketiga, ruas kiri ini dirubah jadi X tambah setengah B, berarti jadi X min seperempat. Kan setengah B-nya tadi min seperempat nih, jadi X kurang seperempat kuadrat. Yang ini selesaikan. Min seperempat kuadrat itu 1/16. Ya. Nah, kalau udah gini tinggal kita selesaikan saja. Ini 1/2 ditambah 1/16 jadi 9/16. Sama yang penyebutnya ya. 1/2 itu kan jadi 8/16. Nah, dari sini X min seperempat berarti plus minus 3/4 karena diakarin ya. Ini kan kuadrat. Ya, berarti diakarin. X min seperempat kuadrat jadi hilang kuadratnya.
9/16-nya diakarin jadi 3/4. Kenapa plus minus? Karena akar itu kan hasilnya bisa positif, bisa negatif. Misalkan 4 nih. Akar 4 berapa? 2 jelas. Min 2 juga iya. Karena min 2 dikuadratkan hasilnya juga 4. Maka di sini ada plus minus. Nah, ketika sudah dapat ini, kita bisa pisahkan. Ada 2 jadinya. Pertama, X kurang 1/4 sama dengan 3/4 yang positif. X kurang 1/4 sama dengan min 3/4 yang negatif. Nah, selesai kan deh. Maka X sama dengan 3/4 tambah 1/4 atau X sama dengan min 3/4 tambah 1/4. Hasil akhirnya X1-nya 1 atau X2-nya min setengah. Gitu. Oke? Gampang lah. Kita lanjutkan ya. Nah, yang ini masih sama soalnya tapi sekarang pakai rumus ABC. Nah, kita buktikan sama nggak hasilnya. Nah, supaya nggak salah nih, dituliskan dulu nih. Berarti A-nya adalah 2, B-nya min 1, C-nya juga min 1. Kita masukkan ke rumus. Maka X sama dengan min 1, karena B-nya min 1 ya. Plus minus akar min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali min 1 per 2 kali 2. Hasilnya jadi 1 plus minus akar 9/4. 1 plus minus 3/4. Nah, maka X1-nya 1 tambah 3/4 atau X2-nya 1 kurang 3/4. Sehingga X1-nya setengah atau X2-nya min 1/2. Sama ya hasilnya ya. Oke. Nah, berikutnya ini untuk membuktikan kalau kalian sudah ini nih lancar. Nah, kerjakan deh 2 soal ini ya. Untuk murid dari murid MIS langsung dikerjakan di si jamatnya. Oke? Baik, kalau begitu mudah-mudahan penjelasan dari MIS bisa bermanfaat, bisa difahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan sukses buat kalian. Kita ketemu lagi di video-video Misari berikutnya.